2/3 dunia bisa disatukan dalam satu kekuasaan, yaitu kekuasaan Islamiyah. Khilafah inilah yang akan menyatukan kaum muslim serta menjaga kehormatan, menjaga nyawa, menjaga harta dan darah mereka. Bahkan khilafah Islamiyah juga akan melindungi umat yang beragama lainnya. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادته خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبرا وصبيا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادقا وعدي وكان رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الآية صدق الله العظيم. Alhamdulillah, di hari yang mubarak ini, di hari Jumat, di tempat yang mulia ini, di masjid yang Allah ridai, dan orang-orang yang berkumpul di dalamnya adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memuji kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah dan diikrarkan dengan kalimat yang diyakini dengan keyakinan yang sempurna, kemudian diikut sertakan dengan ketaatan. Apa-apa yang ia miliki dipergunakan di jalan Allah. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersolawat kepada Nabi sesungguhnya adalah sebuah karunia pahala bagi kita, tetapi jangan kita lupakan esensi daripada solawat adalah ketika kita menaati Allah, menaati Rasul, ittiba' kepada Rasul. Apa yang dikatakan Rasul, apa yang diperintahkan Rasul, apa yang dilarang Rasul, kalimat yang keluar daripada lisan kita adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasulullah dan kami taat ya Rasulullah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan takwalah kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah sebuah kepastian, tetapi ketakwaan adalah pilihan. Barang siapa yang memiliki takwa, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan tanpa akhir. Tetapi barang siapa memilih daripada ketakwaan, kekufuran, kemusyrikan, kemurtadan, maka ia akan mendapatkan kesengsaraan yang sangat panjang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Fakir pada kesempatan yang mulia ini mengangkat tema yang berkaitan seputar dan persoalan umat dengan tema menolong Muslim Rohingya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada yang mulai hilang sekarang ini,
di dalam kehidupan sosial antar kaum muslim, yakni persaudaraan. Orang mulai hidup nafsi-nafsi, mementingkan dirinya sendiri, tak peduli dengan sesama, meski itu sesama muslim. Itu dalam skala kecil, interaksi antar individu. Dalam skala yang lebih luas, kondisi lebih memprihatinkan lagi. Sekat-sekat nasionalisme telah menjadikan manusia tercerai-berai berdasarkan kepentingan. Manusia di sebuah wilayah tak harus peduli dengan manusia di wilayah lain, meski itu bertetangga. Karena beda negara, bahkan kita sering mendengar ungkapan, mereka bukan bangsa kita, mereka penduduk negara lain, mengapa kita butuh membantunya, dan sebagainya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini fakta itu terjadi. Sejumlah pengungsi dari Rohingya masuk ke Aceh. Kedatangannya ditolak dengan berbagai alasan. Misalnya, mulai dari alasan kekecewaan atas sikap buruk pengungsi Rohingya terhadap warga setempat, sampai isu akan terjadinya penguasaan lahan oleh mereka seperti yang dilakukan oleh Zionis Yahudi terhadap Palestina. Majelis Permusyawaratan Ulama MPU atau Majelis Ulama Indonesia Provinsi Aceh meminta agar semua pihak tidak memprovokasi masyarakat untuk menolak imigran Muslim Rohingya. MUI sendiri menyampaikan bahwa Aceh memiliki kewajiban moral untuk menerima warga Rohingya yang tertindas di negara asalnya Myanmar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, para ulama tak berbeda pendapat tentang kewajiban menolong sesama muslim, khususnya yang sedang dizolimi oleh musuh-musuh Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuthlimuhu, wa man kana fi hajatil akhihi, kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja am muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbah min kurabati yaumal qiyamah, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Sungguh seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzalimi dan tidak membiarkan saudara itu untuk disakiti. Siapa saja yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu akan kebutuhannya. Siapa saja yang menghilangkan satu kesusahan dari seorang muslim, Allah akan menghilangkan satu kesusahan bagi dirinya dari kesusahan-kesusahan di yaumil qiyamah. Siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada yaumil qiyamah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini berlaku umum, tanpa membedakan suku, bangsa maupun ras. Kaum muslim wajib untuk saling tolong menolong, tidak boleh membiarkan saudaranya disakiti oleh siapapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengupamakan hubungan seorang yang beriman laksana satu tubuh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kaum mukmin dalam hal saling mencintai dan saling menyantuni di antara mereka adalah laksana satu tubuh. Jika satu bagian dari tubuh itu menderita sakit, maka seluruh badan turut merasakan sakitnya dengan tak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim. Lebih tegas lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kesempurnaan iman seorang muslim hanya dapat tercapai dengan mencintai saudara seiman seperti ia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi."
Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis muttafaqun alaih. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah haram hukumnya seruan boikot bantuan kepada sesama muslim, apalagi menebar kebencian kepada mereka. Seruan pemboikotan, pengusiran, apalagi melakukan serangan secara fisik kepada seorang muslim adalah kezaliman yang telah dilarang dalam agama ini. Demikian sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslimi la yathlimuhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh ia menzolimi saudaranya itu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bukan hanya muslim Rohingya yang terusil dari negeri mereka, juga ada muslim Suriah karena kekejaman Bashar Assad pun demikian. Muslim Afghanistan yang lari karena perang yang diciptakan Amerika, termasuk muslim Sudan, termasuk saudara kita di Rohingya, termasuk saudara kita di Kashmir. Mereka diperlakukan sebagaimana tidak semestinya. Bila kita dalami, ada dua penyebab utama yang harus dituntaskan kaum muslimin di atas persoalan tersebut. Pertama, menghapuskan sekat-sekat nasionalisme yang membelenggu kaum muslim untuk memberikan pertolongan kepada sesama muslim lainnya. Paham nasionalisme juga menjadi pemicu munculnya xenofobia atau kebencian terhadap orang lain atau bangsa lain. Akibatnya muncul provokasi untuk mengusir kedatangan para pengungsi dari negara lain. Padahal nasionalisme salah satu jenis asobiyah, fanatisme kelompok yang telah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qutila tahta rayah umiyatin ya'dabu lil ghadabiyah wa yansurul lil sadabiyah wa yad'u lil asabiyati fa fityatuhu jahiliyatun." Siapa saja yang terbunuh di bawah panji buta, dia marah karena asobia, menolong karena asobia, dan menyerukan asobia, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Itulah faktor yang pertama. Padahal kita paham dan mengerti, paham nasionalisme sesungguhnya dilahirkan oleh Jenderal Inggris dan Jenderal Perancis ketika mereka memenangkan Perang Dunia Pertama. Mereka membagi-bagi negeri Utsmaniyah menjadi kepingan-kepingan yang mudah untuk dijajah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian faktor yang kedua adalah kita kaum muslim harus berjuang mewujudkan perlindungan sejati bagi umat secara internasional, bukan PBB atau lainnya yang terbukti gagal melindungi umat ini. Kita butuh yang namanya khilafah. Dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa keberadaan khilafah laksana perisai yang melindungi umat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi." Sungguh imam atau khalifah adalah perisai. Orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikan dia sebagai pelindung. Hadis riwayat Muslim. Khilafahlah yang melindungi kaum muslim seluruh dunia tanpa melihat suku, tanpa melihat bangsa,
tanpa melihat ras dan tanpa melihat warna kulit. Buktinya 2/3 dunia bisa disatukan dalam satu kekuasaan, yaitu kekuasaan Islamia. Khilafah inilah yang akan menyatukan kaum muslim serta menjaga kehormatan, menjaga nyawa, menjaga harta dan darah mereka. Bahkan khilafah Islamia juga akan melindungi umat yang beragama lainnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita melihat sejarah bagaimana ketika Islam diterapkan, maka sangat tidak pernah terjadi yang namanya genosida. Tetapi ketika kekhilafahan Utsmaniyah runtuh, maka lihatlah genosida yang terjadi di Australia, lihatlah genosida yang terjadi di Amerika Serikat akan suku Indian, lihatlah yang terjadi genosida di Palestina yang terang-terangan, genosida yang terjadi di Uighur, genosida yang terjadi di belahan dunia terjadi sedemikian rupa. Kenapa? Karena tidak terapnya aturan Islam. Padahal kita memahami Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Muhammad telah tiada, lantas apa yang menjadikan rahmat bagi kita adalah terapnya aturan Allah, yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Maka kewajiban seorang muslim adalah menolong saudaranya, apalagi dalam keadaan terzalimi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأكرم وتقبل وبارك بجلالك وسمعك على جلبك واشرف نسبك واسعد الحرب والعجب والإمام والجد والإكرام ومن العلم والحلم والحكمة والحكم وفي خاتم سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن صحابته ورسول الله أجمعين. صدق الله. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكته المقربين وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم
أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم إنا نسألك خلافة راشدة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره